Perkenalkan, saya Lutfi Adhafatur Rahman dari Program Studi Administrasi Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi kantor dan komunikasi kantor. Yang pertama, mari kita bahas organisasi kantor. Organisasi adalah wadah sekelompok orang yang bekerja sama secara rasional dan sistematis, dikelola atau dikendalikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalam kelompok tersebut. Sedangkan kantor adalah suatu tempat atau bangunan yang digunakan untuk berbagai kegiatan administratif, manajerial, dan pekerjaan terkait bisnis atau organisasi. Organisasi kantor adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor. Organisasi kantor yang baik harus memiliki sarana yang dapat menunjang pelaksanaan kantor, seperti perlengkapan dan peralatan kantor. Struktur organisasi kantor mencakup pembagian kerja, tugas, kewajiban, tanggung jawab, atau wewenang yang menciptakan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara komponen atau bagian dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menetapkan cara pembagian, pengelompokan, dan pengorganisasian pekerjaan secara formal. Pembuatan struktur organisasi memerlukan elemen yang dapat menunjang keberhasilan organisasi, seperti departementalisasi. Departementalisasi merupakan dasar yang dipakai dalam pengelompokan pekerjaan, yaitu menspesifikasikan bagaimana suatu pegawai dan aktivitasnya dikelompokkan. Prinsip organisasi kantor menurut New World dan Kelling ada 8, yaitu prinsip tujuan, kesatuan fungsi, hubungan individual, kesederhanaan, wewenang, sepadan dengan tanggung jawab, laporan kepada pemimpin tunggal, kepengawasan dan kepemimpinan, serta prinsip jangkauan pengawasan. Yang selanjutnya, komunikasi kantor. Komunikasi adalah proses pertukaran atau penyampaian pesan, informasi, gagasan, atau perasaan antara individu atau kelompok dengan tujuan untuk berbagi pemahaman. Komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita atau informasi dari satu pihak berwenang ke pihak lainnya yang terjadi dalam suatu kantor dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kantor tersebut. Komunikasi kantor mencakup komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal mencakup komunikasi vertikal dan horizontal antara pemimpin dengan bawahannya atau karyawan yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan komunikasi eksternal mencakup komunikasi yang dilakukan oleh pihak kantor dengan pihak lain yang berada di luar kantor. Tiap kantor harus menyediakan sarana komunikasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kecepatan, keakuratan, keamanan, kerahasiaan, warkat, kesan, dan biaya. Dalam berkomunikasi kantor, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh komunikator supaya berperan secara efektif berkomunikasi, yaitu pesan, saluran, decoding, dan komunikan. Sedangkan aspek yang harus diperhatikan oleh komunikan dalam berkomunikasi verbal adalah perhatikan, dengarkan, dan empati.